Salam sejahtera para pendengar yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media untuk memperluas wawasan umat Tuhan. PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di 33 radio lainnya, di berbagai kota dan pelayanan televisi, di Indovision Live Channel 70 setiap Rabu pukul 11 dan 23 waktu Indonesia Barat, Minggu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan Senin pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kabel Vision Family Channel setiap Rabu pukul 6, 12 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sabtu pukul 6.30, 12 dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dalam segala keterbatasan kami untuk mengerti, kami diberi pengertian oleh Tuhan. Dalam ketidakmungkinan kami percaya, kami diberi anugerah untuk bisa percaya. Sehingga Natal menjadi sesuatu yang indah di dalam kehidupan. Titik balik penting, hidup kami berpengharapan untuk menuju kepada kekekalan. Terima kasih ya Tuhan. Karena itu pada perenungan kami malam hari ini, di Natal ini, Tuhan menolong memimpin kami untuk terus belajar berhitung betapa tingginya nilai yang telah Kau beri. Tak terukur oleh apapun alat ukur yang ada di muka bumi. Tak ternilai oleh nilai apapun yang kami kenali. Kecuali kami berkata, begitu besar, tak terbatas ya Tuhan. Karena itu, berkatilah kami dalam perenungan kami. Mampukanlah kami oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk mensyukuri. Sehingga kami sungguh-sungguh di hidup kami mempersembahkan seluruh hidup kami kepadamu, menyangkali kemanusiaan kami, menyangkali diri kami untuk berjalan seturut dengan kehendak Tuhan seperti Tuhan telah menyangkali keilahiannya dengan menjadi manusia. Terpujilah Engkau Tuhan kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kitab Injil Yohanes pasal 18 ayat 37. Kitab Injil Yohanes pasal 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kemudian saudaraku yang kekasih, di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, saya akan membacakan untuk kita 14 sampai 16. 1 Korintus pasal 2, 14 sampai 16. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saya kembali kepada Yohanes 18 ayat 38a. Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Saudaraku yang kekasih, ini menjadi suatu perenungan pemikiran yang serius di dalam kehidupan kita. Betapa manusia gagal di dalam mengerti pemaknaan akan Natal itu, pemaknaan akan kebenaran itu. Sehingga pertanyaan Pilatus, apakah kebenaran itu? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang pernah diajukan oleh seorang yang bernama Socrates. What is the truth? Itu menjadi kalimatnya yang sangat terkenal.
Ketika dia menggugat ketidakadilan di tengah-tengah kehidupan. Bagaimana kaum sofis bisa menjungkir balikan seluruh tatanan nilai dan memperjualbelikan hukum pada waktu itu. Ia menggugat. Dan sampai matinya ia tak punya jawab. Yesus berkata, untuk itu aku datang, aku lahir menyatakan kebenaran itu. Kembali Pilatus bertanya, apakah kebenaran itu? Sayang sekali, seorang pemimpin besar tidak tahu apa yang menjadi kebenaran. Bagaimana mungkin ia bisa memegang sebuah jabatan penting menjadi gubernur Roma untuk wilayah Israel? Tetapi itulah fakta di dalam kehidupan. Betapa kegelapan dunia semakin menjadi-jadi. Karena ternyata manusia mampu menalar dalam keterbatasan tanpa bisa menyentuh dinding kebenaran. Apalagi inti kebenaran ke dalam. Manusia semakin gelap, tak mampu untuk mengerti. Sehingga apa yang diungkapkan oleh Paulus di dalam surat Korintus menjadi menarik. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah, karena itu adalah suatu kebodohan. Di dalam pasal yang pertama, saudaraku yang kekasih, di sana Paulus langsung menghantam orang-orang Yahudi dan Yunani sekaligus. Orang-orang Yunani minta hikmat. Kalau Yesus itu Tuhan, beri penjelasan yang memuaskan logikaku. Itu tuntutan saintik. Lalu orang-orang Yahudi pun mengatakan kalimat sama. Orang-orang Yahudi meminta tanda. Jikalau Yesus itu Allah, biar dia menurunkan api dari langit. Sampai sekarang zaman tetap sama. Orang mau Yesus masuk akalnya. Dan orang mau Yesus mendemonstrasikan mujizatnya menurut selera dia. Sehingga menarik ketika Yesus menjawab orang-orang Yahudi ketika mereka bertanya selagi dia hidup. Engkau meminta tanda? Bagimu tidak ada tanda lain kecuali tanda Yunus, yaitu tanda kebangkitan. Dan ia sudah mendemonstrasikannya. Membuktikan kalimatnya benar dan Yahudi salah. Ironisnya, Yahudi tetap mati dalam kesalahannya. Itu direpresentasikan oleh para ahli Taurat itu. Saudara-saudaraku, harga Natal bagi orang-orang duniawi itu apa? Maka orang-orang dunia berkata, itu hanya sebuah kebodohan manusia. Mengapa disebut Allah? Bagaimana mungkin? Pertanyaan orang Yunani, nun jauh di sana 2000 tahun yang lampau terus bergulir. Sehingga kebangunan daripada teologi modern dalam menggugat kekosongan dan kelemahan gereja untuk menjelaskan kebenaran, di mana gereja kemudian menjadi guyonan dan permainan. Abad 19, perlawanan terhadap gereja semakin menjadi-jadi. Gereja semakin dilecehkan. Ledakan Renaissance, ledakan abad pencerahan telah memberikan sesuatu perubahan yang cukup radikal. Kekuasaan gereja mulai digerogoti. Sayang, sebelum gereja semakin kehilangan kekuasaan, gereja pernah sangat berkuasa dan sangat jahat sekali. Ternyata gereja gagal untuk menjadi representasi kebenaran. Sehingga muncul kekecewaan. Sehingga orang-orang yang berpikir, orang-orang yang cerdas merasa dibodoh-bodohi di dalam gereja. Sejak itu orang-orang pintar keluar dari gereja. Ironis ya. Sehingga banyak orang pintar tidak lagi ada di gereja. Tapi saudara jangan kecil hati, karena itu bukan berarti saudara orang bodoh-bodoh semuanya. Kecuali kalau memang, maka saudara harus mengakuinya. Artinya kalau orang bertanya dari luar sana dan saudara tidak bisa menjawab, apa kebanggaanmu terhadap Alkitab? Kalau orang bertanya di luar sana dan engkau tidak bisa menjawab, jangan bilang pokoknya percaya. Kau harus bisa menjawabnya. Kebenaran adalah kebenaran yang mengalahkan segala sesuatu. Kalau tidak bisa menjawab, bukan kebenaran yang kurang, tetapi kita yang bodoh. Oleh karena itu gugatan-gugatan dari para kaum rasional yang direpresentasikan dengan berbagai pandang yang sangat luar biasa. Mereka menggugat, mana bisa Allah sekaligus manusia. Manusia disebut Allah, Allah disebut manusia. Di mana logikanya? Allah, manusia. Saya kira itu pertanyaan yang sangat logis. Persoalannya memang gereja tidak punya jawabnya. Sehingga benturan demi benturan terjadi tarik menarik yang sangat kuat. Jemaat yang memang rapuh, jemaat yang memang selalu yes man terhadap khotbah, tidak pernah terlatih untuk membuka Alkitab, mengerti kebenaran, semakin rapuh, mudah terombang-ambing dan terbawa arus. Karena gereja dulu mengerti Alkitab sangat eksklusif, hanya pemimpin gereja yang bisa ngerti. Umat tidak. Sehingga ketika beralih ke pemimpinan terjadi tarik menarik. Umat di bawah mulai mengalami goncangan yang merasa muak dengan tekanan gereja, keluar dari gereja dan tidak mau lagi ada di sana.
Ini sejarah jelek gereja. Sehingga seharusnya Natal tiap kali menjadi perenungan bagi kita untuk menggugat posisi kita. Lalu sesudah itu kita mulai bertempur lagi sesuai dengan panggilan kita. Supaya kita tidak pernah puas sebagai gereja. Tidak berhenti dan terjebak pada apa yang kita kerjakan. Dan berpikir kita sedang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Natal bagi orang duniawi adalah sebuah kelemahan. Masa Allah yang Maha Kuasa bisa menjadi Allah yang tidak berdaya. Manusia seperti bayi Yesus. Friedrich Nietzsche pernah menuliskan satu buku yang disebut DOG Theology, Death of God Theology. Maka dia berkata kepada Eropa, jikalau Eropa ingin maju, bunuh Allah. Jikalau Allah tetap hidup, Eropa akan kacau balau. Mengerikan sekali. Ini filsuf di Jerman, yang hidupnya memang unik setengah mati. Tetapi saudara-saudara yang menjadi menarik, ia menciptakan apa yang disebutnya sebagai Uberman atau Superman, manusia super. Dia mulai membayangkan. Dan dia sangat benci dengan ajaran Yesus dan menyebut Yesus sebagai moral budak. Apa itu? Masa Allah Maha Kuasa mengajarkan hal-hal yang penuh dengan kelemahan. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Berdoa untuk musuhmu dan berkatilah. Itu tidak menunjukkan satu power di dalam kehidupan. Sehingga saudaraku yang kekasih, hari-hari diwarnai. Gereja tidak mampu menjelaskan kuasa Allah secara utuh. Sehingga justru Friedrich Nietzsche mempunyai pengaruh terhadap seorang yang bernama Hitler. Yang sangat terinspirasi dan terbangun bermimpi untuk membangun Jerman Raya. Maka dia mulai membuat manusia unggul menurut ukuran dia. Niccolo Machiavelli muncul di sebelah lain dari dataran Eropa di Italia. Maka secara politik kemudian dia mengatakan, ternyata terbukti jikalau kekuatan ada di tangan, kita bisa mengendalikan segala sesuatu. Gereja hanya mampu bertahan jika mempunyai kekuatan. Tidak heran gereja di waktu lampau punya tentara, punya intel yang bisa menangkap jemaat yang mulai membelot. Cendekiawan-cendekiawan yang melawan dihantam. Ada spionase di sana. Sangat mengerikan. Saudara-saudara, ini menjadi kengerian yang sangat luar biasa. Terjadi ejek-ejekan yang semakin dahsyat. Dan makin hari gereja makin lemah. Apakah Natal bagi orang-orang duniawi Yesus yang datang itu? Bagi mereka itu hanyalah orang-orang rasional bilang apa? Kebohongan. Allah mulia, kok bisa-bisanya hina. Sigmund Freud, seorang bapak psikolog yang ateis, pernah mengatakan satu kalimat dan menyindir orang-orang Kristen. Orang Kristen pergi mencari Yesus. Mau beragama untuk apa? Agama hanyalah alasan untuk tempat pelarian. Untuk mereka tempat bersembunyi di sana. Maka Allah yang di atas diturunkan ke bawah, dekat dengan kita. Maka manusia terobsesi dengan Allah yang dekat. Terobsesi karena Allah itu peduli pada penderitaanku. Terobsesi karena dia ada di sampingku, memerhatikan aku. Maka kita mulai di-abuse dengan satu pemikiran-pemikiran yang sangat jahat. Ditimpa begitu rupa sampai kemudian kita dianggap sakit jiwa. Karena sebetulnya fenomena-fenomena lain kita bangun dalam harapan kita. Itu kosong, itu kebohongan. Lagi-lagi saudaraku, gereja cenderung melemah. Karena ternyata pengaruh-pengaruh rusak mereka ini jauh menjadi semakin lebih dan lebih dan lebih dan lebih kuat lagi. Bagaimana mungkin manusia biasa kok bisa dipercaya? Itu sebuah kesalahan. Maka bagi mereka, Allah yang menjadi manusia Natal itu kebodohan, kelemahan, kebohongan, kesalahan. Buat apa? Pasti kamu salah mengerti, salah menyembah. Saya coba meminjam pendapat agama lain yang ketika berkata, Yesus itu bukan Tuhan. Waktu mati bukan dia disalib dan seterusnya. Saudara-saudara yang kekasih, orang Yahudi pun menggugat dia. Di zamannya, waktu masih ada kelihatan fisiknya. Waktu dia bisa berkata, hai yang mati, Lazarus bangunlah. Waktu dia berkata, badai berhentilah. Betapa dahsyatnya, betapa hebatnya. Waktu semua mata memandang dan ketika ia berkata, lumpuh berjalan, berjalan dan berjalanlah. Hai yang buta melihatlah. Begitu demonstratifnya. Tetapi tidak ada yang bertobat. Apakah orang Israel bertobat? Mereka menyalibkan Yesus. Mimpi apa? Kalau kau pikir ada mujizat di kolong langit ini, maka orang akan bertobat. Jangan memutarbalikkan Injil. Mimpi apa? Itu hanya angan dan kebohongan yang terus menerus ditumbuh kembangkan. Ikut Yesus, kenal Yesus.
maka Yesus bisa membuat mujizat lebih dari apa yang bisa kau pikirkan. Amin itu. Tetapi bukan karena mujizat engkau percaya Allah. Bukan karena mujizat engkau mengikut dia. Dia akan lakukan itu bagi orang yang diperkenannya. 10 orang kusta, 10 sembuh, cuma 1 yang ke surga. Maka hati-hati. Kalau habis disembuhkan, tidak ke gereja, itu pertanda kau yang 9. Tidak bakal masuk surga. Maka orang semua semangat cari itu. Jadi justru itu menunjukkan kemudian bagaimana sejarah berulang lagi. Gereja gagal lagi, saudaraku. Kenapa? Balik-balik lagi. Judulnya sama. Jemaat merasa awam, tidak rasa penting belajar Alkitab. Sehingga tidak ada saudara yang membaca ini tuntas. Tidak mau memperhatikan dengan tuntas. Comot sana, comot sini, lalu semua amin. Kita makin lemah. Gereja kita mempersiapkan khotbah itu sulitnya setengah mati. Minggu pertama, kedua, ketiga eksposisi. Minggu keempat seminar. Minggu kelima KKR. Itu paling berat. Tema bebas paling enak. Karena bebas di mana-mana. Satu tema, 500 tempat. Amin, haleluya. Tidak perlu lagi persiapan. Tapi 500 kali kebaktian di sini. Harus 500 tema yang berbeda. 500 penggalian yang berbeda. Baru kita mulai menemukan connecting yang hebat antar Alkitab itu. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, semakin membahas, semakin mendalami, semakin luar biasa. Semakin ajaib. Kali ini kita mengangkat lagi Natal berdarah. Betapa Natal itu memakan korban banyaknya setengah mati. Siapa yang pernah bicara itu? Kita akan melihat dari berbagai sudut, berbagai aspek, saudara. Maka kita akan menemukan kebenaran-kebenaran dengan utuh. Supaya jangan lagi dunia mentertawakan kita. Lihatlah Amerika. Bukankah dulu orang Kristen yang ke sana, Puritan mewarnai Amerika. Sampai Amerika berubah menjadi negara Kristen. Tetapi sekarang, agama tetap Kristen. Tapi tidak ada yang rela disebut Kristen. Merosot. Kadang saya bingung. Banyak sekali pengkhotbah Amerika datang ke Indonesia. Padahal di Amerika perlu diurus. Dan herannya, orang Indonesia bisa mempercayakan dirinya sama orang yang tidak bisa membereskan urusan negerinya. Maafkan saya tidak anti pembicara asing. Tapi saya jengkel dengan orang Indonesia. Yang bukan mengandalkan Tuhan. Tapi pengkhotbah hanya karena mata biru. Sejak dulu kita dijajah. Sampai sekarang pun teologi masih dijajah. Heran. Dulu kita dijajah fisik. Ekonomi dijajah. Sampai teologi pun mesti dijajah. Semua serba barat. Mau apa kita ini? Apakah Alkitab ini milik orang barat? No. Kristus akan memberikan pencerahan kepada siapa yang mau mencintai kebenaran. Amin. Saudara berhak atas kebenaran itu. Hamba Tuhan. Mau dia orang Amerika, mau dia Eropa, mau dia Indonesia. Orang yang jujur melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dia akan memberikan berkat yang luar biasa di dalam hidupnya. Siapapun dia, termasuk engkau. Oleh karena itulah, kita menghadapi tantangan yang sangat serius, saudaraku. Eropa dulu membawa kekristenan ke Indonesia. Tetapi apa yang jadi? Eropa kekristenan sangat dingin sekali. Artinya apa? Gereja kalah. Jadi gereja jangan euforia. Saya tidak setuju, bahkan cenderung muak kalau selalu dikatakan, puji Tuhan, gereja menguasai dunia, kita paling kuat di dunia. Di mana? Seharusnya ya, faktanya tidak. Kita harus berani mengkoreksi diri kita. Seharusnya kita yang paling kuat di dunia ini. Seharusnya kita mewarnai dunia ini. Seharusnya seluruh sistem politik, ekonomi, semuanya dipengaruhi oleh kekristenan. Sayang, kita rubuh satu-satu gak karu-karuan. Betapa sulitnya, betapa beratnya, saudara. Karena itu pertarungan kita makin kuat. Jangan takut, maju dan bangunlah. Supaya kita bisa merubah penilaian dunia yang membuat harga yang salah terhadap Natal itu. Natal bukan kebodohan. Manusia disebut Allah. Natal bukan kelemahan. Hanya karena Allah yang Maha Kuasa tampak menjadi bayi yang tak berdaya. Natal bukan kebohongan. Jika dikatakan ia yang mulia mau menjadi hina. Natal bukan kesalahan. Jika manusia biasa yang menyebut diri anak manusia, kenapa harus dipercaya? Itu ketepatan yang luar biasa. Di situ nilai yang sangat hebat. Bagaimana mungkin? Mari kita melihat kesaksian Alkitab. Natal bagi orang percaya yang diungkapkan oleh Paulus. Paulus mengatakan memang bagi orang-orang duniawi itu adalah sebuah kebodohan. Tetapi bagi orang rohani, mereka dapat menilai lebih dalam. Tidak sekedar terjebak kepada tembok-tembok yang tampak, tetapi sesuatu di balik itu yang sangat mendalam. Cobalah pikirkan,
Harga Natal bagi orang percaya adalah sebuah kerelaan Allah menjadi manusia. Kalau Allah menjadi manusia, kenapa bilang bodoh? Manusia jadi Allah, itu memang bodoh. Karena mimpi yang tidak akan kesampaian. Dan Adam sudah gagal karena itu. Tapi kalau Allah menjadi manusia, di mana bodohnya? Itu kan sederhana. Patung mimpi jadi saya, itu bodoh. Tapi kalau saya jadi patung, itu bisa. Saya bisa makan kimia apa yang membuat saya jadi patung dan mati. Sederhana toh. Karena saya lebih kreatif dari patung. Tapi patung jangan mimpi jadi Bikman Sirait. Akan ku tertawakan dia. Mau mimpi apa kau jadi seperti aku? Kau patung. Tapi aku bisa seperti kamu. Karena aku bisa memakan sesuatu yang kuolah. Lalu aku tidak bisa gerak lagi. Mau terserah mau ambil model apa. Di mana kesalahan? Allah jadi manusia. Ya, kemarin kita ngomong-ngomong satu orang. Kita ngobrol-ngobrol panjang. Saudara-saudara, ringkas cerita bicara soal Allah. Kalau ada, bagaimana saya tahu dia bisa ada? Saya cuma jawab, kalau saya bisa buktikan dia ada, itu berarti dia nggak ada. Loh, kalau Bapak nggak bisa buktikan dia ada, lalu suruh saya percaya, suruh apa? Mana saya bisa buktikan Allah ada? Kalau Allah bisa saya buktikan ada, ya bukan Allah. Loh, jadi ini bagaimana? Tergantung, Allah bermurah hati nggak sama kau? Mau jungkir balik pun kau percaya, nggak bisa kau percaya. Tapi kalau dia bermurah hati, kau bisa percaya. Dia mulai kaget, karena saya tidak merengek meminta dia untuk percaya. Tapi orang Kristen seringkali merengek, minta orang lain supaya mau percaya. Percaya dah, kok ya dimurahkan? Bisa ngerti maksud saya? Karena memang tidak bisa dibuktikan Allah ada. Tapi kalau dalam gejala, ya oke-oke saja. Kalau dalam sinonim, ya normal saja. Seperti Yesus bilang, angin lalu kau tidak tahu. Tapi angin ada, nggak ada. Seperti apa bentuknya, ya kita bisa jawab. Ada sesuatu yang tampak tidak ada, tapi ada dan bisa kita rasa. Tapi sekali lagi, itu bukan pembuktian. Karena Allah tidak mungkin dimasukkan dalam laboratorium menjadi objek daripada sebuah pembuktian. Tapi fakta di sekitar kita menunjukkan ada sesuatu yang bisa ada, tapi kita tidak bisa lihat. Tapi kita bisa rasa, seperti angin itu. Memang sulit saudaraku mengerti Allah itu ada. Tapi jauh lebih sulit untuk mengerti Allah tidak ada. Tapi yang paling sulit kau, tidak jelas Allah ada atau tidak. Nah, itu yang paling berat orang Kristen itu. Jadi Allah menjadi manusia, sebuah kerelaan. Itu bukan kebodohan. Kalau kemudian Allah Maha Kuasa kok menjadi tidak berdaya, itu sebuah kekuatan di dalam cinta kasih yang hebat. Tahun lalu kita mengangkat dari Filipi. Lalu kita melihat bagaimana ketika Kristus diungkapkan oleh Paulus, tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah, tetapi mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia. Dia Allah jadi manusia. Saya menyebutnya Allah menyangkali keilahiannya menjadi manusia. Tidak heran kalau Yesus meminta kita, mau ikut aku, sangkali dirimu. Jangan bilang saya tidak bisa, karena Tuhan menyangkali keilahian jadi manusia. Kita menyangkal diri, tidak ada yang hilang dari diri kita. Toh memang diri kita rusak, pantas untuk disangkali. Semua keinginan kita adalah keinginan yang salah, pantas untuk disangkali. Tapi Allah menyangkali keilahiannya. Bukankah itu sangat luar biasa? Kalau ia tidak mau melakukan. Kalau tidak ada dorongan yang begitu kuat dari batin yang penuh cinta kasih, maka Natal tidak pernah ada, saudara. Natal sebuah kekuatan kasih. The power of love. Maka kita bisa melihat kerelaannya menyangkali keilahiannya. Maka di sana ada kebenaran. Kalau dikatakan dia hina agar manusia yang percaya bisa mulia, itu kebenaran. Karena dia akan datang membenarkan kita yang salah, sehingga kita yang salah dibenarkan menjadi benar. Bukan karena kita benar, tapi karena dia membenarkan kita. Maka sebetulnya amat sangat luar biasa masuk akal. Tidak ada satupun apa yang bisa kita lakukan untuk membuat kita memenuhi tuntutan Kristus. Tetapi tidak ada satu apapun tidak bisa kita kerjakan yang Tuhan perintahkan jika kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebab banyak sekali orang mengatakan, wah dia penuh Roh Kudus Pak, wah dia dipimpin Roh Kudus. Tapi ya hidupnya kok banyak akal bulus. Itu aneh sekali. Orang hidup dipenuhi Roh Kudus, hikmatnya Tuhan berikan. Hidup penuh Roh Kudus, hidupnya terbuka untuk diuji. Itu hidup orang dipimpin Roh Kudus. Sehingga di dalam segala aspek kehidupannya ia menjadi luar biasa. Bukan aktivitas pelayanannya, tetapi kualitas pelayanannya. Maka kebenaran itulah sebetulnya Natal. Sehingga dia datang untuk menjadi hina. Supaya kita bisa hina
diangkat menjadi mulia di dalam kehinaannya. Ia membenarkan kita, kita yang salah, dibenarkan oleh Dia. Manusia kok dipercaya? Ingat, mempercayai manusia, Alkitab pun bilang dosa. Celakalah barang siapa mengandalkan manusia. Alkitab mengatakan, tapi Alkitab tidak pernah mengatakan celakalah barang siapa mengandalkan anak Allah. Barang siapa mengandalkan Yesus Kristus anak manusia itu. Karena Dia adalah Allah yang menjadi manusia itu. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, itu menjadi sebuah keunggulan yang harusnya kita pahami dalam kehidupan kita. Yang kita punya, yang menginspirasi setiap langkah hari-hari kita. Supaya kita hidup seperti apa yang menjadi kehendaknya. Sehingga harga sebuah Natal memang tidak bisa dengan segera kita lihat. Karena harga sebuah Natal tersimpan dalam kotak misteri. Kotak yang bernama paradoks. Suka atau tidak, kita mesti suka istilah ini. Suka atau tidak, kita mesti mengerti istilah ini. Ini menjadi jalan salah satunya menolong kita untuk mengerti. Paradoks, dua hal bertolak belakang tetapi dua-dua betul. Saya sering bertanya kepada saudara, Yesus itu Tuhan apa bukan? Halo? Tuhan. Tuhan bisa mati tidak? Tidak. Yesus mati tidak? Jadi Tuhan bisa mati tidak? Halo? Yesus itu Tuhan apa tidak? Tuhan bisa mati enggak? Yesus mati enggak? Jadi Tuhan bisa mati? Jadi Yesus bukan Tuhan? Ya sudahlah kau ngotot terus. Itu namanya kotak paradoks. Sederhana sebetulnya kalau kita pikir. Ya, akhirnya kalau pendeta biasanya jawab gampangnya. Pokoknya percayalah, Roh Kudus akan pimpinmu. Kenapa begitu Pak? Karena saya pun diberitahu Roh Kudus bahwa saya tidak tahu. No, coba pikirkan. Di mana kebahagiaan Maria? Ingat kemarin? Di mana kebahagiaan Maria menjadi ibu Yesus? Hamil tua, jalan jauh. Mengandung bayi Yesus, nggak ada tempat melahirkan. Baru umur 2 tahun kurang lebih, mesti merantau ke Mesir. Berjalan kurang lebih, mengungsi 3,5 tahun menurut tradisi gereja. Putar-putar di Mesir. Lalu waktu Yesus mati, ia memandangnya dan melihat anak yang dikasihi sekaligus Tuhannya itu mati tersalib. Ingat, di mana kebahagiaan Maria? Kan kalau baca cerita itu, sepertinya Maria dirundung kemalangan. Dari kemalangan kepada kemalangan. Tidak ada satu kisah, ingat, tidak ada satu kisah yang mengatakan dari atas salib, Yesus berkata kepada Maria, ibuku Maria, engkau sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah. Terbukti sampai aku mati. Tenangkan hatimu dan pulanglah. Tersedia deposito di lemari kita. Cairkan di Bank of Galilea. Nggak ada saudaraku. Itu khotbah pendeta sekarang aja itu. Maafkan saya. Siapa yang mau ikut Yesus kalau begini? Buat apa? Jadi ibunya loh ini. Apalagi kita. Tetangga enggak apa enggak. Nggak jelas status kita. Saudara coba pikir baik-baik. Pernah pikir itu. Tapi tidak ada wanita yang lebih bahagia dari Maria. Ingat waktu orang buta sejak lahir. Apa kata Yesus? Beruntunglah orang ini buta. Dalam kebutaannya melihat kebenaran. Tetapi hai kau pemimpin-pemimpin agama. Yang melek. Ternyata kau buta. Tidak bisa melihat kebenaran. Wah mereka jengkel sekali sama Tuhan Yesus. Jadi yang buta melihat. Yang tidak buta tidak melihat. Apa itu? Itu paradoks. Faktanya mereka buta. Tapi faktanya mereka tidak bisa melihat. Dua-dua itu mempunyai aspek kekuatan yang luar biasa. Yang perlu terus digumuli. Sehingga ada seorang filsuf dari Denmark pernah berkata, Jesus is the absolutely paradox. Dialah absolutely paradox, totally. Bagaimana mau ngerti dia ya? Dia Allah, dia manusia. Biasanya orang cuma jawab, Yesus Tuhan, Tuhan. Kau bisa mati? Tuhan kan gak bisa mati. Oh dia juga manusia. Jadi manusia mati. Jadi yang mati siapa? Manusianya. Tuhannya? Enggak. Oh kalau gitu sandiwara dong. Selesai kamu sudah. Berarti Yesus tidak pernah mati tuntas. Yang mati cuma separuh manusianya. Tuhannya enggak. Jadi saya tanggung jawab punya iman. Percaya Yesus. Sok akrab sama Yesus. Tapi cerita saja enggak bisa. Bagaimana kita nih? Ironis ya. Sudah belajar ngerti pun belum tentu kau ke surga. Apalagi kalau bodoh. Patut diragukan. Pikir baik-baik. Ya. Jadi saya pikir kita perlu membangun kembali wawasan pikir. Supaya kita bisa menggarap seluruh kehidupan ini. Maka misteri paradoks tadi memang menjadi sesuatu yang luar biasa.
Dia raja? Yes, Yesus menyebutnya. Hei Pilatus, engkau menyebut aku raja? Ya, untuk itulah aku lahir. Tapi ya kok raja lahirnya di tempat hina? Hah? Kok raja ibunya bukan ratu? Di mana rajanya? Ironis ya. Yesus memikul salib. Saya mau tanya, saudara, waktu saudara melihat gambar foto Yesus memikul salib, saudara sedih tidak? Halo? Nangis tidak? Kira-kira kalau Yesus lihat kau nangis, Yesus bilang apa? Yesus simpati, senang sama kalian atau tidak? Senang apa enggak karena kalian tangis? Kasihan lihat Yesus disalib. Halo? Yesus memandang kalian dan berkata, terima kasih kalian berpihak padaku. No, dia akan bilang apa? Hei, jangan kau tangisi aku, tangisi dirimu. Lu kau pikul salib, ya aku mau ke surga. Kau nangis tapi ke neraka. Waduh mak, ini apa ini? Paradoks. Natal kita ini luar biasa saudaraku. Maka jangan terjebak soal nanti kandang, pohon apa. Kadang-kadang saya suka jengkel kalau nonton di televisi apalagi selebritis gitu ya. Natal ini aku menghias pohon Natal. Nggak yakin saya karena di syutingnya itu. Kapan sempatnya lagi laris panggilan. Awak aja nggak ada panggilan, nggak sempat melukis apa menghias-hias Natal. Iya. Terus pergi kunjungan rumah orang susah, kasih pohon Natal. Satu orang susah kau urus. Habis itu, kalau saya diminta reality show, jujur saja saya enggak mau. Kalau saya rasa saya menjadi penipu di situ. Ya kan bagus Pak satu orang ditolong. Kalau memang mau itu, ya jangan usah di syuting. Tapi saudara tahu sekarang apa yang paling laku? Ya reality show. Itu yang bisa dijual. Ironis ya. Hidup ini sekarang diperpak sedemikian rupa. Jadi bukan lagi kebenaran, aksesorisnya. Bukan lagi cinta kasih, tapi demonya. Perlu hati-hati. Karena itu kalau mau nolong orang miskin, jangan sekali-sekali. Tolong mereka terus. Enggak banyak mungkin tetanggamu atau siapa, satu orang kamu urus. Anak tukang sayur yang lewat mondar-mandir di rumahmu. Dia enggak bisa lanjut sekolah, biayain terus. Mungkin cuma 50.000 kamu kasih sebulan sampai dia bisa lulus sekolah. Saya baru berani bilang saya pendeta karena bikin sekolah di Kalimantan. Saya baru berani bilang saya pendeta. Baru rasanya, iya. Dulu saya selalu menggugat diri saya. Kalau cuma khotbah saya pendeta, apa iya? Saya tidak percaya Tuhan akan tanya padaku, Big Man berapa kali kau khotbah? Kalau itu pertanyaannya, puji Tuhan bahagia sekali aku. 2-3 tahun lalu 70 kali 1 bulan saya khotbah. Dulu saya pikir itu rekod dan bangga. Baru semakin hari semakin saya sadar itu bodoh luar biasa. Karena hampir tidak punya waktu lagi saya untuk diam dengerin Tuhan mau omong apa. Merubah polanya tidak gampang. Saudara. Kalau saya pikir 70 kali khotbah sama dengan melayani Tuhan. Bapak hebat yang melayani Tuhan 70 kali. Jujurlah 70 kali berarti ada kalinya itu. Kali 70 amplop. Nah, tinggal dihitung berapa isinya. Makin banyak khotbah makin banyak uangnya. Siapa yang gak mau? Iya. Sehingga banyak kawan-kawan lari dari kenyataan. Aku memang dipanggil Tuhan hanya untuk berkeliling dan tidak pegang apa-apa. Ngurus jemaat susah. Satu diurus, yang lain teriak, kok saya nggak diurus Pak? Diurus sebelah, yang lain lagi teriak, mati berdiri kita. Gak bisa cocok semua. Satu ngurus berapa orang. Tapi baru makin hari saya makin ngerti. Kadang-kadang saya suka diskus sama istri. Gak gampang ya, orang lain kita juga mau tolong. Tapi kita kelimpungan sendiri, si anu sakit segini. Ini bukan jemaat, tapi dia sedang gini, sedang gitu. Rasanya gimana begitu. Tapi kita gak bisa apa-apa. Terbatas yang bisa kita lakukan. Pengen tolong semua, tapi ya sulit banget. Natal punya harga luar biasa. Kalau kau pikir Natal mesti cocok untukmu, salah. Kau yang belajar untuk mencomoti selera-selera dirimu. Masuk dan mengikuti Natal itu. Harganya sangat luar biasa. Kotak paradoks itu harus kita buka. Sebuah Natal hanya terbuka bagi orang percaya sebagai anugerah. Media selalu mengutip salah. Selamat hari Natal, damai di bumi. Salah itu, tidak ada ayat Alkitabnya. Ayat Alkitab jelas. Selamat hari Natal, damai di bumi, koma, bagi orang yang berkenan padanya. Yang tidak berkenan, ya tidak damai. Udah jelas itu kalimatnya. Jadi jangan didiskon. Jadi Pak orang Kristen berkenan, belum tentu, jangan GR kau. Jangan pikir karena Kristen lalu kita berkenan, tidak. Tuhan tahu hati kita masing-masing.
Tapi bukan karena yang berdiri di sini khotbah lalu Tuhan berkenan pada saya. Juga tidak. Hati yang jujur, hati yang tulus. Dia tahu. Di situ harga Natal itu luar biasa. Terbuka paradoks lalu kita masuk dan waktu kita mengerti itu anugerah. Betapa eksklusifnya pilihan Tuhan. Tapi sampai kapanpun kita tidak pernah tahu siapa saja yang Tuhan pilih. Akhirnya kita hanya tahu pohon dikenal dari apa? Buahnya. Nah kalau saudara ditanya, sebagai pohon, saudara sudah berbuah atau baru berdaun lebat? Halo? Kira-kira kau bayangkanlah, saya baru pohon Pak, satu. Atau baru tanam, baru pohon, daunnya banyak. Oh saya udah mulai ada kembang-kembangnya Pak. Tapi belum buah sih, atau mulai sudah buah. Sampai mana? Sudah buah ya, cuman buahnya sepet, busuk dan lain-lain. Sehingga tetap aja kita payah. Duh Pak, kalau begini siapa yang bisa Natalan? Memang iya, kita harus bertanya itu. Siapa yang bisa? Siapa yang layak hadir di sana? Hanya yang berkenan padanya. Siapa yang berkenan padanya? Itu kedaulatan dia. Karena itu, kalau ia mengundangmu, jangan kau rasa dirimu besar dan hebat. Kau bukan apa-apa. Ia yang luar biasa. Maka kita harus belajar berkata, thanks God. Terima kasih Tuhan. Siapa kita? Pilihan harus dibuat. Mau ikut Tuhan, ikut Tuhan. Yuk jadi bisnismen, bisnismen baik-baik. Mau jadi pendeta, pendeta baik-baik. Jangan di tengah-tengah. Jelas ambil posisimu. Lakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga anugerah itu makin hari makin bisa kita nikmati. Makin hari makin kita bisa dipenuhi oleh nilai-nilai Natal itu. Harga sebuah Natal itu akan terbukti dalam tindakan nyata orang percaya. Bagaimana hidupmu? 1950 ini saya remind terus. Kurang lebih tahun 50-an. Ketika majalah Playboy mulai muncul ke permukaan. Selalu ingat kalimat ini. Ini diawali cerita yang menyakitkan. Perilaku orang Puritan sudah mulai ngawur. Puritan di waktu lampau sudah mulai kehilangan gregetnya. Selalu menghakimi, selalu bilang gini, kau tidak suci lah, dosa lah, apalah. Tapi kelakuannya jelek yang setengah mati. Lalu orang bilang dia selalu ngomong suci, dia selalu ngomong hebat, dia selalu ngomong luar biasa. Tapi perilakunya. Nah kemudian banyak sekali angkatan anak muda kecewa dengan gereja, kecewa dengan sikap orang Puritan. Mereka muak, hanya mereka melawan dengan berkata, ini kami mau apa? Mereka menghadirkan majalah yang telanjang bulat. Dosa silakan, mau apa? Itu bentuk perlawanan. Ironisnya, Playboy sekarang terus berkembang. Sudah ada edisi bahasa Indonesia dan edisi bahasa-bahasa lainnya. Tapi Puritan edisinya tidak jelas. Karena Puritan gregetnya sudah hilang. Tinggal jejak bekas saja. Saudara mau lihat? Ayo buka mata kita. Bagaimana mungkin sih kok gereja kalah dengan majalah Playboy? Bagaimana mungkin gereja kok bisa ketinggalan dengan Eropa? Karena kita melupakan harga sejati sebuah Natal itu. Kita sudah menurunkan harganya. Membuat diskon besar-besaran. Kita mengobral harga Natal itu. Persis seperti mengobral Yesus. Ayo rame-rame percaya Yesus. Apa saja urusanmu beres. Satu waktu ada satu orang ikut KKR. Dia diiming-iming sama. Anakmu sudah sakit parah. Akan sembuh. Dokter bilang sudah berat. Lalu dia ikut sebuah KKR. Sembuh. Wah suami istri ini langsung dibaptis. Jadi Kristen. Udah semua kesaksian kemana-mana. Just hanya 2 minggu. Naik, drop nih. Terus drop anaknya. 2 minggu dari sembuh itu langsung meninggal. Jadi artinya bukan 2 minggu menikmati kesembuhan. Malam itu, pagi itu. Tapi sembuh ini pun patut diragukan. Karena ini kata mereka. Ironis saudaraku. Kemudian istrinya mulai kebingungan. Saya jadi apa ini? Lalu ditemukan sama saya. Saya cuma tanya, apakah kamu sungguh-sungguh kenal Yesus? Atau tidak? Iya saya mau sungguh-sungguh Pak. Saya akan mulai dengan satu kata. Kalau kamu mau sungguh-sungguh kenal dia, kita akan mulai dengan satu kata. Mau kau hidup menderita di dalam dia? Dia diam. Pulang pikirkan baik-baik. Yesus tidak akan pernah menjanjikanmu hidup yang mulus, tenang dan enak seperti yang kau mau. Pulang pikir saya ngomong hanya seputar itu, lalu pulang nanti silakan. Kalau mau lagi belajar, keep contact, silakan call saya kapan saja. Dia kebingungan. Karena harapan dia seperti itu. Memang suaminya kemudian kecewa. Sekarang suaminya sudah kembali ke kelenteng. Marah. Orang Kristen penipu. Dia tidak yakin anaknya jadi sembuh. One day, ternyata ada satu orang juga. Itu 6 bulan kemudian. Sudah diproklamirkan sembuh. 6 bulan kemudian meninggal dunia dengan penyakit yang sama. Akhirnya orang dekatnya bilang sama saya, kok bisa? Itu pertanyaan saya. Bagaimana ceritanya? Sesungguhnya waktu itu dia belum sembuh Pak. Gak ada kejelasan sebetulnya. Tetapi Pak Pendeta itu bilang, buat pernyataan iman.
Kamu sudah sembuh? Amin, amin. Dibikinlah pernyataan iman. Saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Lompat-lompat kegirangan. Hari itu semua mata tepuk, memandang, terkagum-kagum, dan semua orang tepuk tangan. Tapi pulang KKR siapa yang tahu? Tak ada, cuma keluarganya yang terluka dan duka. Kita mau ngobrol harga Yesus. Maafkan saya, jangan pernah. Kalau mau ikut dia, ikut dia. Mesti berani menderita. Tapi kalau saya bilang menderita bukan berarti terus saudara hidupnya sengsara atau apa. No, belum tentu Tuhan kasih kau seperti itu. Saya tidak pernah ditangkap masuk penjara. Saya tidak pernah dipacok karena Injil. Kadang-kadang saya pikir-pikir makin hari saya makin malu. Kalau hidupmu benar, orang sekitarmu tahu siapa kau. Ayo bertanding. Orang akan respect pada kau. Dan orang akan sayang pada kau. Kalau 1000 orang sayang padamu, mana mungkin engkau susah dalam hidupmu. Amin. Itu anak Tuhan yang sejati. Tapi jangan karena tipu kiri, tipu kanan. Bilang pelayanan, ambil uang, masuk kantong. Sampai bingung yang nyumbang. Pak, gerejanya udah dibangun. Waduh, belum loh. Kenapa? Uangnya nggak cukup. Lalu uangnya nggak cukup kemana? Udah kepake. Iyalah. Siapa yang make? Iya saya. Lupa waktu itu. Saya waktu itu memang bingung. Ini uang siapa ya? Lalu saya ada kebutuhan yang saya pakai. Banyak orang kecewa. Hari ini mungkin saudara pernah kecewa dengan gereja. Demi Tuhan yang hidup, jangan pernah kecewa pada Yesus. Kau boleh kecewa pada gereja, kau boleh marah pada gereja, kau boleh kecewa pada Bigman Sirait. Tapi jangan sekali-kali kecewa pada Yesus. Natal itu terlalu berharga buatmu. Lihat sekitarmu, pakai nalar yang Tuhan kasih ini. Bedah baik-baik, benar salah kan mudah untuk dimengerti. Makin baca Alkitab, makin kita tahu mana benar, makin kita tahu mana salah. Di istana Ahab, Raja Ahab punya ratusan imam. Tapi hanya satu Mika yang tidak bisa diaturnya. Nabi Mika bilang tidak mau. Maka nabi-nabi dari tempat kerajaan Ahab bilang, Ahab maju bertempur, maju bertempur, maju bertempur. Tuhan menyerahkan musuh pada Ahab. Mika dipanggil. Majulah Ahab, hancur engkau. Tunggang langgang, pergi teratur, pulang buyar. Dia mau mengatakan kalah besar. Ahab marah setengah mati. Mika masuk penjara. Ratusan nabi lain bernubuat. Sehingga waktu Mika berkata, pada mulut nabimu ini sudah ditaruh roh pembohong. Marah Zedekia pimpinan imam nabi itu. Ditampar Nabi Mika. Bas! 1 lawan 400. 400-an ini berpihak pula lagi kerajaan Ahab dan semuanya. Dia dijeblosan penjara. Akhirnya semua tunggang langgang. Sejak zaman dulu nabi palsu, imam palsu yang cuma jual beli uang sudah panjang barisannya. Hati-hati di kehidupan kita. Bileam dibayar untuk merubah berkat jadi kutuk. Tapi beruntunglah Bileam karena keledai dikasih kesempatan oleh Tuhan mengingatkan dia. Walaupun agak apes, kok nabi yang ngingetin keledai. Sayang sekarang pendeta-pendeta karena keledai pun sudah ogah bicara. Biarkan saja situ. Keledai sudah malas. Doakan saya, doakan dirimu supaya kita tahu menghargai Natal itu dalam kesejatian harganya. Kan selera atau semangat kita. Percayalah Tuhan akan tolong kita dalam waktunya. Dia akan menuntun dan membimbing kita. Sehingga hari-hari hidup kita akan menjadi hari-hari hidup yang indah. Tuhan memberkati. Amin. Kita tunduk kepala. Kita ambil waktu teduh sejenak. Mungkin kita pernah salah menilai Natal itu. Hari ini katakan, Tuhan ampuni aku. Mungkin kita hanya mau Yesus yang mau melakukan apa yang kita mau. Katakan, Tuhan ampuni aku. Kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dia tahu apa yang baik buat kita. Dia tahu bahkan masa depan kita. Dia tahu seluk-beluk pikiran kita. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Harga sebuah Natal sungguh luar biasa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala berkat cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih betapa berharganya Natal itu. Tak mungkin kami lunasi. Betapa harganya Natal itu sangat luar biasa. Tak mungkin kami biayai. Malam ini kami hanya bisa membuat perenungan. Malam ini kami hanya bisa membuat perayaan. Malam ini kami hanya bisa membuat peringatan. Supaya kami jangan berlaku sama. Menutup pintu dan tak peduli padamu. Karena kami pikir yang di dalam rumahlah yang terjaga. Yang di dalam rumahlah yang bahagia. Bukan yang di luar sana. Tapi justru engkau bersama Maria dan Yusuf ada di luar. Tapi itulah bahagia Natal itu. Kami mungkin berpikir Natal adalah perhatian dari banyak orang. Natal adalah kesempatan-kesempatan indah di kehidupan. Natal
Banyak hal yang bisa kami lakukan. Tapi engkau di kandungan harus berjalan jauh dengan Bunda Maria dan Yusuf. Itulah Natal itu. Memikirkannya, kaminya suka tahu ceritanya, tapi tak pernah hendak mengalaminya. Karena itu kuatkan kami, supaya hidup kami berkenan padamu, melakukan kehendak-Mu. Di dalam hari-hari kami, sebagai seorang pengusaha pekerja, sebagai pendeta pengurus gereja, sebagai mahasiswa ataupun siswa, pelayan-pelayan yang melayani Tuhan, terus kobarkan pengertian itu, khususnya bagi jemaat-Mu. Tak lagi terjebak pada kesalahan-kesalahan, tak lagi mudah untuk mempercayai apa kata pengkhotbah, tetapi biar selektif seturut dengan firman-Mu. Karena itu ajar mereka mencintai Alkitab, merenungkannya, sehingga mereka menemukan kesejatian makna itu. Sehingga kami bersama-sama justru bisa saling mengawasi, saling mengkoreksi, sehingga dengan demikian kami bersama-sama bisa bertumbuh sama-sama, diberkati menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki, sehingga Natal itu tetap nyata. Harga itu kami sadari sepenuhnya, dan kami mau ada di situ bersamamu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, Natal yang sejati itu kami berdoa. Amin. Demikianlah kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com